Shalom dan selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Dari Bukit Sion, kami mau menyapa ibu bapak, saudara-saudara. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita membaca firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja hari Jumat 11 Agustus 2023 dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, mengasihi dan memberkati kami. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari bacaan ini saya memberikan judul berdoa sampai akhir. Berdoa sampai akhir. Mungkin sebagian orang pernah berpikir bahwa tidak ada gunanya berdoa. Sebab Allah sendiri tidak pernah menjawabnya. Meskipun dalam doa kita sudah menangis, sudah meneteskan air mata, namun Allah tetap diam dan harapan pun menjadi pupus. Akhirnya kadangkala kita tidak mampu lagi melihat tentang masa depan. Mata kita tidak lagi memandang kepada Allah. Mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini bukanlah pengalaman kita saja. Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami pengalaman yang sama. Yang pernah mengalami dan merasakan hal yang sama. Dalam Mazmur ini, kita melihat bahwa Mazmur ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin ayat 1 sampai 5, yaitu seruan minta tolong dalam ayat 1 dan 2 dan permohonan agar jangan dibinasakan bersama orang fasik ayat 3 sampai 5. Dan sekarang adalah doa yang berisi ucapan syukur, pengakuan percaya, dan doa syafaat. Melalui Mazmur ini kita dapat melihat apa yang dialami oleh Daud ketika ia merasa ditinggalkan Allah. Sesaat ia merasa bahwa Allah tidak mendengar seruan doanya. Ia tidak tahu mengapa Allah diam. Daud merasa tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Pemazmur berdoa mengangkat permohonannya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita tadi ayat 6 sampai 9.
Justru di situ ia bersyukur atas dikabulkannya permohonannya. Tuhan telah mendengar permohonannya di tengah kesesakannya. Pujian pemazmur ini merupakan pengakuan dan pernyataan tentang siapa Tuhan itu bagi dirinya dan bagi semua umatnya. Ada dua kata yang sangat menarik di sini, yaitu perisai dan kekuatan. Perisai adalah alat untuk melindungi diri atau alat untuk menangkis senjata dari pihak musuh. Pengakuan yang begitu dalam tentang Tuhan menjadi kesaksian bagi pemazmur, sekaligus menjadi sebuah ajakan bagi semua orang percaya untuk mempercayai Tuhan dan berserah kepada Tuhan sebagai satu-satunya perisai dan kekuatan yang layak diandalkan. Mazmur ini kemudian ditutup dengan doa permohonan, namun bukan lagi doa pribadi pemazmur, tetapi doa yang bersifat menyeluruh, doa yang universal. Ungkapan Tuhan perisaiku bukan sekedar pengakuan di bibir saja, di pobelo-belo puduk, tetapi pengakuan Tuhan perisaiku muncul dari dalam keyakinan bahwa Tuhan sepenuhnya yang diandalkan, tidak ada yang lain. Meskipun kadang kita merasa bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita ketika kita bermasalah, ketika mengalami pergumulan, akan tetapi semua akan baik-baik saja. Semua akan dilewati selama kita terus menghampiri Dia di dalam Kristus Yesus. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai perisai dan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Jangan pernah mengandalkan yang lain, tetapi tetaplah mempercayakan hidupmu kepadanya. Karena di dalam Dia ada kekuatan yang tak terkalahkan oleh siapapun. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Si pemazmur ini berpikir bahwa Tuhan hendak menghukumnya seperti orang fasik. Namun, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam pengalaman doanya yang begitu panjang, fajar harapan pun tiba, Tuhan menjawabnya. Karena itu ia bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai dan gunung batu, tempat perlindungan yang aman dan dapat diandalkan. Pemazmur, yaitu Daud, mau mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa, untuk tidak berhenti memohon kepada Tuhan. Karena terkadang Allah memang terlihat begitu jauh sehingga doa kita pun sepertinya tidak pernah sampai ke telinga Tuhan. Kalaupun Allah mendengar, mungkin Ia tidak mau menjawabnya. Pikiran kita mulai membentuk asumsi yang salah, asumsi yang negatif tentang Tuhan. Misalnya, apakah aku ini dihukum oleh Tuhan? Atau Tuhan itu tidak pernah ada? Tetapi dari Mazmur ini, ada satu hal yang kita tahu, bahwa Allah mendengar. Allah menjawab doa orang-orang yang berseru kepadanya. Karena itu tetaplah berdoa sampai akhir, sampai selesai, setialah berdoa. Karena dari orang-orang yang berkeluh kesah, dari orang-orang yang memohon, dari orang-orang yang meminta, yang menggantungkan harapannya kepada Allah, mereka akan bersukacita
karena Tuhan mendengar suara permohonannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu dapat mendorong dan memotivasi kami, bahwa kami tetap berharap, kami tetap berlindung kepadamu. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah bentengku. Ya Bapa, kami berdoa untuk aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan mengasihani kami, Tuhan memberkati kami, agar kami boleh melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua, para lansia yang di dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan fisik. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, agar mereka dimampukan, mereka tetap bersandar kepadamu. Demikian pun bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan, yang menghadapi berbagai persoalan, Tuhan membukakan jalan. Biarlah ya Bapa, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh hidup dengan mengandalkan Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa dari Tuhan akan senantiasa nyata kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, yang sedang mempersiapkan diri memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga kami memperingati hari jadi Toraja, Tanah Toraja. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah ya Bapa, dengan penuh syukur sukacita kami boleh merayakan hari jadi itu, dan kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, kurang semangat.